sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, what? Apa? Pertanyaan apa? Dalam penjelasan deskriptif, pertanyaan atau kata apa adalah untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who, siapa? Menjelaskan tentang tokoh, pelaku, korban dalam suatu peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Yang ketiga, kapan? When. Banyak yang mengenai kata kapan dalam penjelasan deskriptif. Kata ini perlu dipahami secara kritis bahwa pertanyaan kapan tidak hanya mengenai hari dan tanggal, tapi juga bisa tentang waktu dan musim. Pertanyaan kapan tidak hanya mengenai hari dan tanggal, tetapi juga mengenai waktu dan musim. Yang keempat, where, di mana. Setiap orang yang berkomunikasi pasti mengetahui kata-kata di mana, kapan. Ini mengarahkan kita pada tempat atau lokasi. Yang kelima, why, kenapa. Kata kenapa mengarahkan kita pada suatu hal yang mengkritisi orientasi detail cerita yang setiap unsurnya. Saya ulangi, pertanyaan kenapa mengarahkan kita pada suatu hal yang mengkritisi orientasi detail cerita dengan setiap unsurnya. Yang keenam, how, bagaimana. Pertanyaan atau kata bagaimana menjelaskan tentang proses yang terjadi yang berisi bagaimana sesuatu hal atau sesuatu fenomena terjadi. Yang kedua, adapun prinsip-prinsip yang dapat kita gunakan dalam melakukan sebuah proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Yang pertama, sampaikan yang benar adalah benar. Saya ulangi, sampaikan yang benar adalah benar. Yang kedua, sampaikan yang salah adalah salah. Sampaikan yang salah adalah salah. Nah, dalam prinsip-prinsip metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, kita dapat menyampaikan segala sesuatu sekalipun terbuka, tidak disetujui, memicu perdebatan dan permusuhan, dan bahkan tidak diterima oleh khalayak umum. Yang ketiga yaitu sifat-sifat penelitian. Saya ulangi, sifat-sifat penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus berdasarkan masalah atau problem atau adanya suatu gap. Nah, apa itu gap? Gap merupakan fenomena atau fakta atau peristiwa yang terjadi sehingga memicu kita untuk melakukan penelitian atau riset. Kemudian, dalam melakukan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini harus berdasarkan kecintaan kita atau juga dapat melihat suatu peristiwa yang viral, hangat diperbincangkan oleh banyak orang, entah itu di sosial media yang marak yang terjadi sekarang ini. Dapat kita mengambil suatu contoh, yaitu virus corona atau COVID-19 ini. COVID-19 ini sedang terjadi di seluruh dunia. Nah, dapat kita melakukan riset atau penelitian tentang virus corona ini. Yang pertama,
kita harus memilih judul atau tema tentang apa yang nantinya kita akan selidiki atau apa yang nantinya kita melakukan riset. Tentu saja yang pertama-tama yaitu kita harus menentukan judul. Nah, sebagai contoh, saya sebagai seorang mahasiswi teologis, tentunya saya akan mencari judul yang berkaitan dengan teologi. Misalnya, saya dapat mengambil suatu judul tentang mengapa adanya virus corona, apa penyebabnya, bagaimana cara penularannya, apa bahaya-bahaya corona, dan bagaimana memutus mata rantai corona ini. Kita harus membuat metode berdasarkan penyelidikan yang komprehensif atau bersifat mampu menangkap dan menerima baik atau maupun untuk memperlihatkan wawasan yang luas. Nah, sebagai seorang mahasiswi teologi, tentunya saya akan memandang virus corona ini menurut pandangan teologi. Misalnya, saya akan meneliti atau mengeluarkan suatu pandangan mengenai bagaimana beriman di tengah pandemi virus corona, atau mungkinkah atau perlukah virus corona ini dapat menghambat iman kita kepada Tuhan, atau perlukah kita ibadah online? Kemudian, sesudah saya menentukan judul yang tepat, yang sesuai dengan hobi saya, yang sesuai dengan kesukaan atau sesuai dengan jurusan saya, tentunya saya akan melakukan penyelidikan dan akan menyampaikan hasilnya dengan penuh kejujuran dan kehati-hatian serta penuh kecermatan dan kritis. Yang berikut, tentu saja dalam menyelidiki virus corona ini, tentunya saya akan memilih atau saya akan menggunakan ragam-ragam bahasa. Nah, terdapat 4 ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa secara rasional, yaitu bahasa yang dapat dipahami secara logika oleh khalayak umum, alias bahasa yang tidak dikarang-karang atau hanya dipahami oleh sang penulis. Yang kedua, ragam bahasa empiris base, yaitu berdasarkan fakta atau bukti empiris, juga data empiris, indera, pengalaman, pengetahuan empiris, atau a posteriori, yang adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau pencobaan, yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan. Yang ketiga adalah sistematis, atau segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan suatu adalah hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti, secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang keempat adalah abstraksi. Adalah bagian ini di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Jadi, teman-teman, dapat kita mengambil kesimpulan, yaitu sesuatu yang abstrak dapat kita konkretkan lewat penelitian dan penelusuran dan jaminan untuk membuat riset atau penelitian, yaitu adanya gap, yang sudah dijelaskan bahwa gap yaitu problem yang belum ada jalan keluarnya. Riset dilakukan karena gap sulit didapatkan. Nah,
Kita meriset sesuatu itu menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode deduksi atau dunia atas, berupa dalil, teori, paradigma, dan hukum. Berupa dalil, teori, paradigma, dan hukum. Yang kedua adalah metode induksi atau dunia bawah, yaitu berdasarkan fakta, kejadian, atau pengalaman. Jadi, dua metode ini digunakan untuk memecahkan sebuah gap. Jadi, di sini dapat kita kaitkan dengan ayat Alkitab yang terdapat dalam pertama Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya, teman-teman, ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan semua hal dengan transparan, melaporkan hasil riset kita, entah itu baik dan berguna ataupun sebaliknya, dengan penuh transparan. Lalu yang berikut, pada bagian ini kita akan bertemu dengan yang namanya metode komprehensif, yaitu segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, yakni meliputi berbagai aspek dan ruang lingkup yang luas. Dapat kita gunakan metode-metode penelitian, yaitu satu kuantitatif, yaitu konkret dan dapat di panca indera, dapat dikategorikan, tidak berubah, dan dapat diverifikasi. Yang berikut, kualitatif, realitas dinamis, realitas di balik apa yang tampak atau bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis, dan juga dapat kita menggunakan metode penelitian mix atau menggunakan kedua metode kualitatif dan kuantitatif. Yang berikut, adapun unsur-unsur pembangun suatu paragraf, yaitu kalimat dan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, ada beberapa kalimat yang bersifat mayor dan ada beberapa kalimat yang bersifat minor, dan kalimat penjelasan menegaskan hasil penelitian berdasarkan argumentasi. Dalam penulisan karya ilmiah, kita dapat menggunakan teori-teori yang dapat mendukung proses penulisan karya ilmiah ini. Kita juga harus memilih teori-teori untuk kita teliti. Namun, kita jangan menggunakan teori-teori yang amburadul atau sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan kita harus kritik dalam mencari gap dan meriset sehingga hasilnya dapat kita pertanggungjawabkan nantinya. Kita bisa mengambil problem atau masalah atau isu-isu fenomena yang sumbernya terpercaya dan benar adanya, atau fakta atau benar-benar terjadi, sehingga kita mampu meriset dengan benar, baik, dan tuntas. Pesan saya, ketika kita melakukan sebuah penelitian dan penulisan karya ilmiah, kita harus menggunakan teori yang banyak, yang tentu saja dapat kita pahami, agar dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah semuanya dapat berjalan dengan baik dan benar serta tepat, sehingga kita memperoleh suatu karya tulis dengan sempurna. Oke teman-teman, ini video dari saya tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
Semoga bermanfaat bagi kita para perjuang sarjana dimanapun kita berada. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran dapat diutarakan di kolom komentar sehingga kita dapat mendiskusikannya bersama-sama. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Shalom.